Halo semua, saya mohon minta maaf dikarenakan kamera saya tidak ada. Jadi nanti pada video ini saya tidak memakai kamera dikarenakan kamera saya lagi rusak. Jadi saya mohon minta atas pengertiannya. Kalau itu mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden CP. Saya akan memberikan pemahaman saya pada pertemuan ke-9, yaitu tentang materi paralegal gugatan perselisihan hubungan kerja. Jadi kita lanjut ke peninjauan kembali. Peninjauan kembali upaya luar biasa karena pada dasarnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final tidak bisa diganggu gugat lagi. Padanya mengandung berbagai macam kekuatan mengikat yang mutlak pada para pihak. Peninjauan kembali juga memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketahui terdapat hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui yang apabila terungkap maka keputusan hakim akan menjadi lain. Asal peninjauan kembali apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu. B. Apabila putusan telah dijatuhkan namun ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan. C. Apabila putusan dikabulkan satu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. D. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai satu soal yang sama atas dasar yang sama oleh peradilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. F. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilapan hakim atau suatu keliruan yang nyata. Siapa saja dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali? Hanya pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Orang ketiga bukan pihak dalam perkara tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Selanjutnya saya akan jelaskan bahwa tidak ada upaya hukum banding dalam perselisihan hubungan industrial, yaitu dikarenakan putusan pengadilan hubungan industrial yang mengangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan putusan pengadilan hubungan industrial yang mengangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi. Pengaturan tersebut untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil, dan murah perlu juga diperhatikan bahwa putusan pengadilan hubungan industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja. A. Bagi pihak yang hadir terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim, dan B. Bagi pihak yang tidak hadir terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. Sekian ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau atas kekurangan atau penjelasan saya yang jelas. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian ingin lebih lanjut mengetahui hukum tersebut, ini ada bukunya, peraturan perundang-undangan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketenaga kerjaan dan perselisihan hubungan industrial. Ya, kalian bisa cari di internet, ada PDF-nya, atau mungkin beli bukunya langsung di toko buku. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.